Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza zadahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hadar rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'u illal jannah. Alayya sadaqallahul azim wallahu a'lam bimurad. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman wal Islam, juga nikmat diberikan kesehatan, sehingga pada kesempatan pagi ini kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha. Tak lupa sholawat dan salam tercurah limpah kepada panutan kita semuanya, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk dan dimasukkan ke dalam golongan umatnya yang senantiasa terus berusaha untuk mengikuti jejak langkahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tundukkan jiwa dan raga kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita hilangkan jauh-jauh sifat angkuh dan sombong yang bisa menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti apapun keagungan kita, ketinggian apapun pangkat kita, sebanyak apapun harta kita, sekuat apapun kita, kita tetap kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwa kita adalah milik Allah, kita adalah hamba Allah yang tidak diciptakannya kecuali untuk ibadah kepadanya. Kita berpuasa Arafah, kita berkurban, dan saat ini kita berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Tidak lain merupakan wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Hakikat kurban adalah tentang ketaatan, penghambaan dan pengorbanan seseorang hamba kepada Sang Khaliq, yakni Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan uswah dan contoh yang luar biasa dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang wajib kita tauladani, wajib kita ikuti, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisahnya di dalam Al-Qur'an ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk berkurban dengan anaknya yang ia cintai, yakni Ismail alaihissalam. Itu adalah salah satu ketaatan dan pengorbanan yang luar biasa, kadangkala dipikirkan oleh kita tidak masuk akal. Perintahnya lewat mimpi, dan yang perintah itu adalah sifatnya haram, yaitu membunuh. Bagaimana dengan ketaatan kita semuanya? Hadirin rahimakumullah, kita diperintahkan oleh Allah, perintahnya sangat jelas ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Contohnya ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang diperintahkan adalah kebaikan, sholat, zakat, puasa, berkurban dengan hewan dan lainnya. Semuanya masuk akal dan insya Allah sebenarnya kita mampu. Tapi dalam kenyataannya masih banyak di antara kita yang lalai, yang malas, dan masih ada yang berani mengingkari atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hari raya Idul Kurban ini, sebenarnya adanya syariat kurban ini Allah mengingatkan kepada kita dengan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam tentang ketaatan, pengabdian dan pengorbanan untuk bisa dijadikan ibrah, pelajaran bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'al sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru tasabiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama dengan Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari ayat dan kisah ini ada beberapa pelajaran dan nilai-nilai yang bisa kita ambil untuk bekal kita dalam kehidupan ini, yang mudah-mudahan ketika kita mengikutinya bisa selamat dunia dan akhirat. Yang pertama, pelajaran yang harus bisa diambil yakni pendidikan dalam keluarga. Keluarga Ibrahim adalah salah satu role model panutan dalam pembina keluarga yang sakinah, baik dalam aspek pendidikan anak, relasi suami istri, maupun peran sosok ayah sebagai nahkoda yang membawa bahtera dalam menaungi samudra kehidupan ini. Yang kedua adalah musyawarah. Coba perhatikan bagaimana cara Ibrahim alaihissalam berkomunikasi dengan Ismail anaknya tentang mimpi itu. Bahasa yang digunakan Ibrahim, sapaan seorang ayah kepada anaknya, dan kesempatan bagi anak untuk mengutarakan pendapatnya. Pola komunikasi yang berbasis pada musyawarah ini merupakan bagian dari pendidikan karakter seorang Ibrahim alaihissalam sebagai ayah kepada Ismail seorang anak. Akhirnya gayung sambut, kata jawab, maksud sang ayah itu ditangkap dengan sempurna oleh sang anak. Yang ketiga, pendidikannya adalah sabar, menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam menunjukkan sikap sabar yang di atas rata-rata, yaitu dengan sifat halim, sabar sebagai karakter dan jiwa.
Dan yang terakhir, pelajaran yang bisa kita ambil adalah tawakal, membebaskan hati dari segala ketergantungan kepada selain Allah dan menyerahkan keputusannya segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa kita ambil pelajaran, terutama dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الرضوان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang rahimakumullah, di akhir khutbah ini mari kita tundukkan hati dan pandangan kita untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar harapan-harapan kita, keinginan-keinginan kita tercapai dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hazan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, karuniakan kepada kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta yang haram, makanan yang haram, perbuatan yang haram. Izinkan jasad kami pulang kepadamu kelak jasad yang bersih ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang bening, hati yang tidak pernah bisa lupa kepadamu, hati yang tidak pernah kesepian karena teringat kepadamu, hati yang terpesona kepadamu, hati yang selalu tentram karena yakin akan jaminanmu, hati yang selalu kaya karena yakin akan pemberianmu, hati yang selalu merasa aman karena yakin akan perlindunganmu ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang merasakan indahnya cinta kepadamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, bukakan hati kami agar dapat merasakan keagungan-Mu. Jadikan kening ini menjadi kening yang selalu nikmat bersujud kepadamu ya Allah. Ampuni dosa kami, dosa kedua orang kami, bimbing kami, rahmati kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kabulkan doa hamba-Mu ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.